Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 2 November 24 kitab 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 25. Berikutnya doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapan-Mu. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Maka Engkau juga yang mendengarkannya dari tempat kediaman-Mu dari surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan menutup dirinya, dan dia datang bersumpah di depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya suatu dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan-Mu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa umat Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Sampai demikian. Jadi ini sejarah atau peristiwa pentahbisan ya rumah Tuhan atau bait Allah, atau sekarang gereja lah zaman itu. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa gereja itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi bilang lambang, tapi sebetulnya begitulah Tuhan bilang Tuhan akan hadir di sana, yang menunjukkan bagaimana Tuhan ingin dekat dengan umatnya. Nah, itu yang terjadi setiap hari gitu ya. Tuhan selalu rindu untuk dekat dengan umatnya.
persoalannya seringkali umat yang kurang suka dekat dengan Tuhan, umatnya yang seringkali tidak suka mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Tapi dalam perikop ini kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan ingin dekat dengan umatnya yang pada masa itu di bait Allah. Dan Salomo berdoa pada kesempatan itu yang dia bilang, jika ada orang yang ingin datang ke rumah Tuhan, orang ingin bertemu Tuhan, akan siap baik siang dan malam gitu ya. Dan inilah yang dipakai oleh orang Muslim ya, orang Muslim. Jadi orang Muslim itu masjid itu terbuka setiap hari 24 jam, sehingga siapapun yang ingin berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dia terbuka. Dan itu sebetulnya yang dijanjikan Tuhan, yang didoakan Tuhan untuk bait suci ataupun gereja. Makanya gereja pun sebetulnya ya, terbuka 24 jam. Dan sampai hari ini Katolik itu begitu ya. Jadi ketika ada orang ingin berbicara dengan Tuhan, ada medianya di sana. Dan itu dari orang boleh saja kapan saja pun, siang dan malam, dan doa Salomo Tuhan akan mendengar apapun. Nah, seperti itu yang dijanjikan. Nah, persoalannya sekarang bagaimana gereja? Nah, ini yang jadi persoalan yang seringkali pendeta itu sudah mengkhotbahkan bahwa dimanapun bisa gitu ya. Ya memang bisa juga. Kembali kita ke firman Tuhan ini sebetulnya, ya di sana pastilah lebih baik. Nah, oleh karena ada firman. Kemudian dalam perikop ini juga, ketika ada orang mengaku salah, dan itu yang kita lihat juga dalam film-film gereja Katolik. Ketika ada orang merasa bersalah dan kemudian dia mengaku dosanya di sana, perikop ini nanti dicatat di dalam Alkitab, Tuhan akan mendengar dan mengampuninya. Begitu juga ya, jika ada gitu ya orang-orang yang konteks zaman itu berperang lah, yang kemudian dia kalah berperang. Tapi kalah berperang itu adalah akibat satu kesalahan, pelanggaran firman atau dosa. Dan ketika orang itu datang ke rumah Tuhan, mengakui dosa kesalahan yang dia lakukan yang membuat dia kalah berperang, maka doa yang disampaikan di situ akan didengar Tuhan, dan Tuhan akan mengabulkan. Dalam konteks zaman itu, Tuhan akan tetap mengembalikan dia ke tanahnya. Kalau zaman itu kalau orang berperang itu ada kemungkinan orang itu akan diusir dari tempat itu atau dibawa ke mana. Tapi dalam doa ini, doa Salomo akan tetap berada di tempatnya itu. Nah, ini yang disampaikan kepada kita, dan sebetulnya kita pun juga perlu melihat ini ketika kita ada masalah ya gitu ya, problem, mungkin ada pergumulan, mungkin sakit penyakit, yang kita menyadari ada satu dampak dari satu kesalahan, kekeliruan, ketidaktaatan, ada dosa, maka berikut ini menganjurkan mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan dalam berikut ini, di rumah Tuhan, gereja. Lepaskanlah itu, sampaikanlah itu, terbukalah kepada Tuhan,
memberikan mereka ke tanah tempat mereka belajar, atau kalau itu satu penyakit, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Saya kira ini juga jadi perenungan bagi kita, walaupun sekarang ini tidak menjadi satu tradisi atau tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan yang dilakukan. Marilah kita belajar jika ada waktu dan kesempatan, karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa baik